Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang pelajaran pertama bahasa Indonesia kelas 7 semester pertama ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Untuk itu kalian perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut sebelum kita melanjutkan pelajaran. Terlebih dahulu kalian mohon mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan oleh Pak Anwar dengan cara menuliskan nama dan nomor HP kalian di daftar hadir yang sudah saya sediakan. Caranya mudah, jadi tidak pakai link. Kalian salin, kemudian kalian tempel. Sudah, kalau sudah muncul silakan ditulis nama kalian dan HP, kemudian kirim ke grup kelas kita. Silakan, ditunggu Pak Anwar. Baik, sambil menunggu teman-teman kalian melanjutkan isian daftar hadir, dilanjutkan Pak Anwar berkaitan dengan pelajaran pertama ini. Nana, yang perlu kalian ketahui, dalam semester ganjil ini kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama adalah teks deskripsi, kemudian teks cerita fantasi. Bab yang ketiga adalah teks prosedur. Yang terakhir bab keempat, sebelum kita nanti ujian akhir semester, ada namanya teks laporan hasil observasi atau TLHO. Baik, sekarang dalam pertemuan kali ini, Pak Anwar akan menyampaikan tentang teks deskripsi. Apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, perlu kalian ketahui, pada teks deskripsi nanti ada beberapa bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Kedua, informasi penting dalam teks deskripsi itu apa? Yang selanjutnya C, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Yang terakhir dari bab 1 ini adalah penyusunan teks deskripsi. Itulah, pada bab 1 ini ada kurang lebih 5 kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, sekarang berarti kita pada tahap yang pertama yang berwarna hijau ini. Apa ini? Definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Apa sih pengertian teks deskripsi itu? Ciri-cirinya bagaimana kalau dibanding dengan teks-teks yang lain? Misalkan teks cerita atau teks tadi apa? Teks prosedur, kemudian cerita fantasi atau teks laporan hasil observasi itu. Baik, dilanjutkan Pak Anwar. Nah, ini yang A ini ada 3 bagian nanti, yaitu definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Apa sih pengertian teks deskripsi itu? Ciri-ciri teks deskripsi itu bagaimana? Kemudian jenisnya ada berapa teks deskripsi itu? Baik ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan fokus pada 3 persoalan ini, 3 pelajaran materi ini. Oke, paham ya? Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya dibatasi 3 ini. Pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan jenis teks deskripsi. Baik, kalau sudah paham, saya lanjutkan. Nah, ini apa yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Yaitu teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Saya ulang lagi, kalau nanti di ujian ada pertanyaan, jelaskan yang dimaksud dengan teks deskripsi itu apa? Ini teks deskripsi yaitu menggambarkan, apa? Menggambarkan, melukiskan. Apa itu? Bisa objek,
ya, objek atau tempat. Berarti objek itu mungkin bisa hewan, bisa binatang. Tempat misalkan lapangan, rumah kita, pasar, mall, atau peristiwa upacara misalnya, atau mungkin di daerah kita ada adat-adat tertentu, peristiwa, ya, upacara atau karnaval yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Jadi tulisan kita itu mendeskripsikan hal tersebut kepada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang kita ungkapkan dalam teks tersebut. Itulah pengertian dari teks deskripsi. Dilanjutkan Pak Noar. Nah, sekarang ciri-ciri teks deskripsi itu apa? Kurang lebih ada 5 ini. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ya, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa objek, bisa tempat, bisa peristiwa tadi. Seperti yang dijelaskan Pak Anwar di depan tadi. Yang kedua, melibatkan kesan indera. Apakah itu mata, ya, kita akan punya panca indera itu. Kesan indera bisa mata, mungkin bisa pendengaran kita, ya, untuk gambaran objek itu sehingga jelas. Bisa apa? Rasa, bisa pendengaran, bisa mata kita. Itu adalah dalam teks deskripsi. Yang ketiga, membuat pembaca, pendengar merasakan sendiri, seolah-olah tahu, pernah melihat, mengalami sendiri. Bahasa yang dipakai adalah bahasa baku atau bahasa ilmiah, bahasa baku, ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari teks deskripsi itu adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Misal, kalau kalian mendeskripsikan kelinci kalian kepada temanmu, berarti yang kamu jelaskan apa? Bisa ciri-ciri fisiknya, mungkin warna bulunya, bentuk telinganya. Bisa juga menjelaskan tentang perilaku dari kelinci tersebut. Itu maksudnya menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, sehingga orang yang mendengarkan deskripsi kita itu tidak salah nanti dengan objek yang lain kalau ciri-cirinya kurang jelas. Misalkan saya tanya tentang ciri-cirimu, atau kalian menyebutkan ciri-ciri temanmu, kamu hanya menyebutkan nama saja. Apakah menyebutkan nama itu sudah termasuk terperinci? Ahmad Tajuddin, teman. Saya punya nama teman namanya Ahmad Tajuddin. Apa sudah jelas menggambarkan seperti itu? Apa jawabannya? Betul. Pasti belum, karena nama Ahmad Tajuddin itu mungkin banyak, ya kan? Di desa A ada Ahmad Tajuddin, di desa B ada Ahmad Tajuddin. Tetapi kalau terperinci, misalkan nama kamu jelaskan, kemudian bentuk tubuhnya Pak, bentuk mukanya, tingginya, kesukaannya. Nah, mungkin Ahmad Tajuddin inilah yang bisa membedakan dengan Ahmad Tajuddin yang lain. Itu yang dimaksud dengan menjelaskan ciri objek secara terperinci. Apa anak terperinci itu? Ya, lebih detail, lebih lengkap gitu. Betul seperti itu, ya. Kemudian jenis teks deskripsi, ada teks deskripsi itu explanatory, berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis, atau juga bisa sugesti, misalkan tempat, benda, waktu, orang. Itu berarti jenis teks deskripsi itu ada 2, explanatory dan sugesti. Itulah anak berkaitan dengan pelajaran pertama yang perlu saya jelaskan. Nah, untuk lebih mendalami materi ini, anak-anak bisa melihat video tentang apa tadi? Pengertian, kemudian apa? Pengertian ciri, ya kan, ya, dan jenis teks deskripsi
di alamat ini, di link ini ya. Nah, kemudian setelah kamu lihat video itu, coba kamu kerjakan latihan di buku bahasa Indonesia kalian. Kan sudah memperoleh buku kamu dari Bu Guru yang bertugas di perpustakaan. Kamu buka halaman 9, tabel 1 dan tabel 2 kamu kerjakan. Anak-anak, mungkin pertemuan kita sekiranya cukup. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin bagi kalian penjelasan saya terlalu cepat. Kalian bisa bertanya langsung ke Pak Anwar, bisa melalui WA, ya kan ya, ke Pak Anwar, atau bisa langsung japri ke Pak Anwar melalui telepon. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu, tanyakan. Demikian anak-anak, ini adalah yang perlu saya jelaskan. Ini tidak perlu, tapi ini perlu ya. Apa? Ini perlu saya sampaikan. Masalahnya adalah bahwa bahan pelajaran ini tadi disusun Pak Anwar berdasarkan bahan-bahan seperti ini. Ada 3 bahan yang saya kumpulkan untuk membuat tayangan tadi, yaitu yang pertama buku bahasa Indonesia kalian sendiri itu yang dikarang oleh Bu Titi Arsyati dan teman-temannya, diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian PowerPoint dari Ibu Stianingsih yang diterbitkan oleh Intan Pariwara untuk dari Klaten. Dan yang terakhir adalah ya ini alamat atau link video YouTube ini. Saya kira itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tetap sehat. Demikian di akhir Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.